Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu Channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi pengetahuan dalam jejak sejarah di Nusantara. Sebelum lanjut ke topik pembahasan yang lebih jauh, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan makin berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 kecamatan, 10 kelurahan, dan 41 desa. Batas wilayah Kabupaten Jembrana: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, silakan saksikan video berikut ini. Kabupaten Jembrana adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di ujung barat Pulau Bali, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kecamatan Negara. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis, dapat diinterpretasikan bahwa munculnya pemukiman di Jembrana sudah sejak 6.000 tahun yang lalu. Dari perspektif semiotik, asal-usul nama tempat atau kawasan mengacu nama-nama fauna dan flora. Munculnya nama Jembrana berasal dari kawasan hutan belantara yang dihuni raja ular, naga, raja. Sifat-sifat mitologis dari penyebutan nama-nama tempat telah menjadi tradisi melalui cerita turun-temurun di kalangan penduduk. Berdasarkan cerita rakyat dan tradisi lisan yang muncul, memberi inspirasi di kalangan pembangunan lembaga kekuasaan tradisional raja dan pengikutnya, yaitu rakyat yang berasal dari etnis Bali Hindu maupun dari etnis non-Bali yang beragama Islam. Membangun keraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Puri Gede Jembrana pada awal abad ke-18 ke-17 oleh I Gusti Madiyasa, penguasa Brambang. Raja satu yang memerintah di Keraton Puri Gede Agung Jembrana adalah I Gusti Ngurah Jembrana. Selain keraton, diberikan pula rakyat pengikut busana kerajaan yang dilengkapi barang-barang pusaka berupa tombak dan tulup. Demikian pula keris pusaka yang diberi nama Ki Tatas untuk memperbesar kewibawaan kerajaan. Tercatat bahwa ada 3 orang raja yang berkuasa di pusat pemerintahan, yaitu di Puri Agung Jembrana. Sejak kekuasaan kerajaan dipegang oleh Raja Jembrana I Gusti Gede Seloka, Puri baru sebagai pusat pemerintahan dibangun. Puri yang dibangun itu diberi nama Puri Agung Negeri pada awal abad ke-19, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Puri Agung Negara. Patut diketahui bahwa raja-raja yang memerintah di kerajaan Jembrana berikutnya memusatkan birokrasi pemerintahan hanya di Puri Agung Negara. Patut dicatat pula bahwa ada 2 periode birokrasi pemerintahan yang berpusat di Puri Agung Negara. Periode pertama ditandai oleh birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional yang berlangsung sampai tahun 1855. Tercatat pada lembaran dokumen arsip pemerintahan gubernemen bahwa kerajaan Jembrana yang otonom diduduki oleh Raja Jembrana V Sri Paduka Ratu I Gusti Putu Ngoerah Jembrana, yaitu pada tahun 1839 hingga tahun 1855. Dalam pemerintahannya telah ditandatangani piagam perjanjian persahabatan bilateral antara pihak pemerintah kerajaan dengan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tanggal 30 Juni 1849.
dan memasuki periode kedua selanjutnya digantikan oleh birokrasi modern melalui tata pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari wilayah administratif Karesidenan Banyuwangi. Pemerintahan daerah Regencep dikepalai oleh seorang kepala pribumi sebagai pejabat yang dimasukkan dalam struktur birokrasi kolonial modern gubernemen yang berpusat di Batavia. Status pemerintahan daerah Regencep berlangsung selama 26 tahun, yaitu pada tahun 1856 hingga tahun 1882. Pada masa kerajaan Jembrana VI I Gusti Ngurah Made Pasekan, yaitu tahun 1855 hingga tahun 1866, mengalami dua peralihan status, yaitu pada tahun 1855 hingga tahun 1862 sebagai Raja Jembrana dan tahun 1862 sampai tahun 1866 sebagai status Regen atau Bupati. Kedudukan kerajaan berada di Puri Pacekan Jembrana. Ketika reorganisasi pemerintahan di daerah diberlakukan berdasarkan Skekblet nomor 123 tahun 1882, maka untuk wilayah administratif Bali dan Lombok diberi status wilayah administratif keresidenan tersendiri. Wilayah keresidenan Bali dan Lombok dibagi lagi menjadi dua daerah, yaitu Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana berdasarkan Skekblet nomor 124 tahun 1882 dengan satu ibu kota, yaitu Singaraja. Selanjutnya daerah Afdeling Jembrana terbagi atas distrik-distrik yang waktu itu terdiri dari 3 distrik, yaitu distrik Negara, distrik Jembrana, dan distrik Mendoyo. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang punggawa. Selain distrik juga diberlakukan jabatan perbekel khusus yang mengepalai komunitas Islam dan komunitas Timur Asing sebagai kondisi daerah yang unik dari sudut interaksi dan integrasi antar etnik dan antar umat beragama. Sejak reorganisasi tahun 1882 telah ditetapkan dan disahkan nama satu ibu kota untuk keresidenan Bali dan Lombok, yaitu Singaraja, yang akan membawahi daerah-daerah Buleleng dan Jembrana. Akan tetapi pada proses selanjutnya memperhatikan munculnya aspirasi masyarakat di dua daerah Afdeling, yaitu Buleleng dan Jembrana, maka pihak gubernemen menanggapi positif. Respon positif pihak gubernemen di Batavia dapat dibuktikan dengan diterbitkannya sebuah lembaran negara atau Skekblet tersendiri untuk melakukan pembenahan reorganisasi tata pemerintahan daerah di daerah Buleleng dan Jembrana. Pihak gubernemen dan segenap jajaran bawahan di Departemen Dalam Negeri memperhatikan dan mendukung aspirasi masyarakat untuk menetapkan nama-nama ibu kota daerah-daerah Afdeling, Buleleng, dan Afdeling Jembrana. Pihak gubernemen dapat pertimbangannya ingin mengakhiri kebiasaan yang menyebut nama ibu kota Afdeling, Buleleng, dan Jembrana di keresidenan Bali dan Lombok dengan nama lebih dari satu. Semula tahun 1882 sampai tahun 1895 hanya diberlakukan satu nama ibu kota, yaitu Singaraja untuk wilayah keresidenan Bali dan Lombok yang membawahi daerah Afdeling, Buleleng, dan Afdeling Jembrana. Sejak disetujui dan untuk kemudian ditetapkanlah nama ibu kota daerah tersendiri terhadap Afdeling, Buleleng, dan Afdeling Jembrana di keresidenan Bali dan Lombok berdasarkan Skekblet Panekerleks Indi nomor 175 tahun 1895 sampai seterusnya ditetapkanlah Singaraja dan Negara sebagai ibu kota dari masing-masing Afdeling. Dengan demikian sejak 15 Agustus 1895 berakhirlah nama satu ibu kota Singaraja sebagai ibu kota keresidenan Bali dan Lombok yang membawahi daerah
daerah-daerah Afgeling Buleleng dan Afgeling Jembrana. Sejak itu pula dimulailah ngama-ngama ibu kota Singaraja untuk keresidenan Bali dan Lombok dan daerah bagiannya di Afgeling Buleleng serta negara untuk daerah bagian Afgeling Jembrana. Munculnya nama-nama Jembrana dan negara hingga sekarang memiliki arti tersendiri dari perspektif historis. Nama yang diwarisi itu telah ada dalam lembaran sejarah sejak digunakan sebagai nama Puri, yaitu Puri Gede atau Agung Jembrana dan Puri Agung Negeri Negara. Karena Puri adalah pusat birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional, maka dapat dikatakanlah bahwa Jembrana dan negara merupakan puri yang dibangun pada permulaan abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 adalah tipe kota-kota dan kerajaan yang bercorak Hindu. Jembrana sebagai sebuah kerajaan yang ikut mengisi lembaran sejarah 8 kerajaan Aska Negara di Bali sejak 1 Juli tahun 1938. Daerah Jembrana dan juga daerah-daerah Afgeling lainnya di Bali ditetapkan sebagai daerah-daerah Swapraja yang masing-masing dikepalai oleh Zibertungger atau seorang raja. Raja di Swapraja Jembrana dan raja-raja di Swapraja lainnya di seluruh Bali terlebih dahulu telah menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintah Gubernemen Anga Agung Bagus Negara memegang tampuk pemerintahan di Swapraja Jembrana secara terus-menerus selama 29 tahun. Meskipun terjadi perubahan tata negara dalam sistem pemerintahannya, kepemimpinannya di Jembrana berlangsung paling lama dibandingkan dengan kepemimpinan yang dipegang oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Selama kepemimpinannya pula, dua nama yaitu Jembrana dengan ibu kotanya negara senantiasa terpateri dalam sejarah pemerintah di Jembrana, baik dalam periode pendudukan Jepang yaitu tahun 1943 sampai tahun 1945, periode Republik Indonesia yang hanya beberapa bulan yaitu tahun 1946 hingga tahun 1950, maupun pada waktu kembali ke periode bentuk negara Indonesia Timur tahun 1946 sampai 1950, maupun pada waktu kembali ke periode bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 sampai tahun 1958. Dapat dikatakan bahwa sejak gelar bupati yang mengepalai pemerintahan di daerah tingkat 2 Jembrana untuk pertama kali diberlakukan pada tahun 1959 sampai saat ini, Tamanegara sebagai ibu kota daerah Kabupaten Jembrana tetap dilestarikan. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.